Di awal mula waktu, saat bumi masih muda dan langit masih jernih, sebuah kisah terukir. Bukan dengan tinta di atas kertas, tapi dengan darah di atas tanah. Ini adalah kisah tentang dua orang bersaudara, putra-putra pertama Nabi Adam, yang perbuatannya melahirkan dosa pertama dan meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang dari sejarah umat manusia. Anda mungkin berpikir ini cuma sebuah cerita dari masa lalu, tapi ini lebih dari itu. Ini adalah cermin bagi jiwa kita. Sebuah pertanyaan yang memaksa kita semua untuk berpikir, bagaimana mungkin satu perbuatan yang didasari iri hati dan dengki bisa menorehkan luka yang begitu dalam pada seluruh peradaban manusia. Mari kita telusuri jejaknya bersama-sama. Semuanya berawal dari keluarga pertama yang pernah ada, Nabi Adam, istrinya Hawa, dan anak-anak mereka. Mereka adalah awal dari segalanya, awal dari peradaban, sekaligus awal dari sebuah tragedi besar. Nah, untuk memulai peradaban manusia, Allah menetapkan sebuah aturan yang sangat unik. Setiap kali Hawa melahirkan, ia melahirkan sepasang anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi, lahirlah Qabil bersama saudari kembarnya. Kemudian Habil juga lahir bersama saudari kembarnya sendiri. Inilah bisa dibilang tatanan awal yang menjadi fondasi bagi kita semua. Tapi, siapa yang menyangka? Justru dari aturan yang bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan inilah, benih-benih perselisihan pertama mulai ditanam. Sebuah ujian yang akan menguji batas antara ketaatan pada Sang Pencipta dan bisikan hawa nafsu. Jadi begini, perintah ilahi turun melalui Nabi Adam. Pernikahan harus dilakukan secara silang. Qabil harus menikah dengan kembaran Habil, dan sebaliknya, Habil harus menikah dengan kembaran Qabil. Disinilah hati mereka benar-benar diuji. Qabil, yang matanya dibutakan oleh nafsu, menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena dia merasa saudari kembarnya sendiri jauh lebih cantik. Sementara Habil, dia menunjukkan karakter yang berbeda. Ia tunduk, patuh pada perintah Allah dan ayahnya, tanpa sedikit pun keraguan. Perselisihan ini kan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada jalan keluarnya. Maka, Nabi Adam menetapkan sebuah ujian akhir, sebuah persembahan yang akan membuka isi hati mereka yang sebenarnya di hadapan Allah. Perintah Nabi Adam sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Persembahkanlah kurban terbaik dari apa yang kalian miliki kepada Allah. Ini bukan soal nilai barangnya, bukan. Ini adalah timbangan iman, sebuah cara untuk mengukur siapa di antara mereka yang hatinya paling tulus dan ikhlas. Dan dari persembahan mereka, kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam hati masing-masing. Habil, yang seorang peternak, dengan tulus memilih domba miliknya yang paling bagus, paling sehat, paling gemuk. Sedangkan Qabil, seorang petani, ia dengan rasa enggan hanya mengambil sisa-sisa hasil tanamannya yang sudah jelek dan gak ada harganya. Jawaban pun datang langsung dari langit. Sebuah api menyambar kurban Habil, melahapnya habis, sebagai tanda bahwa kurbannya diterima. Sementara kurban Qabil dibiarkan begitu saja, tak tersentuh. Seharusnya ini menjadi momen untuk introspeksi kan? Tapi bagi Qabil, keputusan ilahi ini justru menyulut api lain yang jauh lebih berbahaya di dalam jiwanya. Api kedengkian. Bukannya merenungi kesalahannya, penolakan itu justru membakar hatinya, amarahnya memuncak, dan dikuasai oleh perasaan itu, Qabil mengucapkan sebuah kalimat yang akan mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Dia berkata pada saudaranya, "Aku pasti akan membunuhmu." Sebuah ancaman yang lahir dari hati yang telah gelap. Ancaman itu bukan gertakan kosong. Udara di antara mereka terasa begitu tegang. Saat itu, kemanusiaan sedang berdiri di ambang tragedi pertamanya. Sebuah dosa yang akan meninggalkan bekas luka yang abadi. Tapi coba kita dengarkan jawaban Habil yang begitu mulia. Di hadapan ancaman maut, dia menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia nggak akan mengangkat tangannya untuk melawan saudaranya sendiri. Dan alasannya sungguh luar biasa. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sayangnya, ketakwaan Habil dan kata-katanya yang mulia itu tak mampu memadamkan api kebencian di hati Qabil. Nafsunya sudah benar-benar membutakannya. Dan dalam puncak amarahnya, Qabil melakukan hal yang tak terbayangkan itu. Ia membunuh saudaranya sendiri. Dan saat itulah, darah pertama tumpah di atas bumi karena sebuah kezoliman. Setelah amarah itu padam, yang tersisa hanyalah kekosongan, kebingungan, dan jasad saudaranya yang sudah tak bernyawa. Dosa itu telah terjadi. Dan kini, sang pelaku harus menanggung bebannya sendirian. Coba bayangkan pemandangan yang tragis ini. Qabil berjalan tanpa arah sambil memanggul jenazah adiknya di punggungnya.
Sebagai pembunuh pertama dalam sejarah, dia benar-benar nggak tahu apa yang harus dia lakukan dengan tubuh itu. Beban di punggungnya itu bukan cuma beban fisik, tapi beban dosa yang rasanya menghancurkan jiwanya. Di tengah keputusasaan yang paling dalam, Allah mengirimkan sebuah pelajaran dari makhluk yang tidak terduga. 2 ekor gagak datang dan berkelahi di hadapannya, sampai salah satunya mati. Lalu, gagak yang masih hidup mulai menggali tanah, membuat lubang, lalu memasukkan gagak yang mati ke dalamnya dan menimbunnya. Ya, dari seekor burung, manusia untuk pertama kalinya diajari tentang ritual pemakaman. Menyaksikan kejadian itu, Qabil seolah ditampar oleh kenyataan. Rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam menghantam dirinya. Dia meratap, "Celaka aku, kenapa aku tidak bisa berbuat seperti burung gagak ini?" Dia merasa lebih hina dari seekor burung. Akhirnya, dia pun meniru apa yang dilakukan gagak itu, dan menjadi manusia pertama yang menanggung penyesalan abadi. Tapi, kisah ini nggak berakhir di liang lahat Habil. Perbuatan yang dilakukan Qabil telah menciptakan sebuah preseden, sebuah contoh buruk, sebuah warisan kelam yang dampaknya akan terus terasa sepanjang sejarah peradaban manusia. Nah, inilah inti dari warisan mengerikan itu. Sebuah hadis menjelaskan sebuah konsep yang luar biasa berat. Karena Qabil adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan, maka dia tidak hanya menanggung dosanya sendiri. Dia juga ikut menanggung sebagian dari dosa setiap pembunuhan zalim yang terjadi setelah dia, sampai akhir zaman nanti. Bayangkan, betapa dahsyatnya menjadi pelopor sebuah keburukan. Di tengah duka Nabi Adam yang begitu mendalam atas kehilangan kedua putranya, rahmat Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia dianugerahi seorang putra pengganti yang soleh, yang diberi nama Syits, yang artinya adalah pemberian. Dan dari garis keturunan Syits inilah, para nabi dan orang-orang soleh di masa depan akan lahir. Ini adalah bukti bahwa harapan itu tidak akan pernah padam. Dan sebagai bukti kebesarannya, disebutkan bahwa sebelum Nabi Adam wafat, beliau sempat menyaksikan keturunannya telah mencapai jumlah yang luar biasa, 400.000 jiwa. Kehidupan terus berlanjut, bagaikan sebuah sungai besar yang terus mengalir, meskipun telah ternoda oleh darah dari dosa yang pertama. Pada akhirnya, kisah Qabil dan Habil ini adalah cermin bagi kita semua. Sebuah pengingat abadi bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, adalah sebuah jejak yang bisa diikuti oleh orang lain. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan meninggalkan warisan, karena itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah, warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan? Apakah teladan ketaatan seperti Habil, atau jejak dosa seperti Qabil? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.